Lu pernah gak sih ngerasa insecure pas lagi nongkrong, terus temen lu cerita, "Gua udah nabung 10 juta lebih nih, padahal gajinya gak jauh beda sama lu. Bahkan bisa jadi lebih kecil." Rasanya kayak, lah kemana aja duit gua? Nah, kalau lu pernah ngerasa kayak gitu, lu gak sendiri bro. Gue juga pernah di titik itu. Di awal kerja, gaji gue 3 jutaan. Bayar kosan, makan, bensin, pulsa, dan ujung-ujungnya sisa di rekening tinggal 5.000. Serius, tapi yang bikin gue sadar bukan karena duitnya habis, tapi karena gue ngerasa kayak jalan di tempat. Kerja udah capek-capek, tapi nggak ada hasilnya buat masa depan. Akhirnya, gue mulai cari tahu. Kenapa sih orang bisa nabung walaupun gajinya kecil? Ternyata bukan soal angka gaji, tapi pola pikir dan kebiasaan kecil yang ngerubah semuanya. Dan gue buktiin sendiri, gaji 3 juta bisa banget nyampe 10 juta tabungan. Gak instan, tapi beneran bisa. Jadi di video ini, gue mau ngobrol santai aja sama lo. Anggap aja kita lagi nongkrong sambil ngopi, terus gue cerita gimana cara gue ngebalik keadaan dari yang dulunya habis-habis terus, jadi bisa nyimpen duit beneran. Stay di video ini, jangan di skip karena bisa aja lo dapet insight yang ngerubah hidup lo. Dan kalau lo suka obrolan ringan tapi berisi kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang juga butuh pencerahan keuangan. Yuk, kita mulai. Jadi gini, waktu gue pertama dapet gaji, gue ngerasa kayak orang paling kaya sejagat. Lo pasti pernah ngerasain first gaji itu kan? Rasanya pengen jajanin semua wishlist yang selama ini cuma numpang lewat di keranjang belanja. Makan enak, beli sepatu baru, upgrade HP. Waktu itu, gue mikir, gaji gue, ya hak gue lah, terserah mau gue apain. Tapi makin lama, gue sadar ada yang nggak beres. Gaji selalu habis, tabungan kosong. Giliran ada temen ngajak liburan atau beli tiket konser, gue selalu bilang, gue skip dulu ya, belum gajian. Padahal baru seminggu lalu gajian. Di situ gue mulai mikir, jangan-jangan bukan gaji gue yang kurang, tapi cara gue ngelola yang salah. Gue mulai nyatet pengeluaran, sederhana banget, pakai notes HP, dan gue shock banget. Duit gue ternyata banyak bocor di hal kecil. Ojek online, kopi susu tiap sore, beli game diskon, top up ini itu. Satu-satu gue lihat, dan ternyata banyak pengeluaran gak penting yang gue pikir murah, tapi bikin boncos. Nah, dari situ gue mulai ubah mindset. Gue kerja bukan cuma buat hidup sekarang, tapi juga buat hidup besok-besok. Dan lu tahu, kesadaran ini yang jadi titik awal gue mulai bisa nabung. Bahkan pas gaji masih pas-pasan banget. Gue gak langsung punya 10 juta dalam sebulan. Tapi karena konsisten dan ngubah kebiasaan pelan-pelan, tabungan itu bisa ngumpul juga. Gak perlu diet ekstrim duit, yang penting niat, dan niat itu dibuktikan lewat tindakan kecil. Cara gue nabung dengan gaji kecil. Pertama, gue bikin 2 rekening. Satu buat kebutuhan harian, satu lagi buat nabung. Setiap kali gajian, langsung gue pisahin, 20% masuk ke rekening tabungan. Otomatis, nggak boleh disentuh. Kalau bisa sih auto debit, jadi nggak ada alasan lupa atau males. Lo nggak akan nyadar itu kepotong, tapi lama-lama ngumpul. Kedua, gue pakai metode uang kaget bukan buat seneng-seneng. Jadi misalnya dapat bonus, cashback, atau THR, gue langsung masukin semua ke tabungan. Dulu tiap dapat rezeki nomplok, pasti langsung kepake buat foya-foya. Sekarang, buat ngagetin saldo rekening gue. Ketiga, gue mulai nabung receh. Lu pasti mikir, receh mana cukup. Tapi receh 2.000, 5.000 per hari bisa jadi 100, 50.000 sampai 200.000 sebulan. Serius. Gue pakai e-wallet yang bisa split saldo atau nabung otomatis. Kayak fitur money jar atau auto save. Gak kerasa, tapi ngaruh. Keempat, gue ngatur ulang gaya hidup. Gue bukan nyuruh lo pelit, tapi realistis. Misal, ngopi seminggu sekali aja, bukan tiap hari. Atau beli baju baru pas bener-bener butuh, bukan karena diskon. Gue bikin budget happy, biar tetap bisa nikmatin hidup, tapi tetap dalam batas wajar. Kelima, gue cari tambahan penghasilan. Gak gede-gede banget, tapi cukup buat nutupin pengeluaran kecil. Dari affiliate,
jualan barang bekas, sampai bantuin temen desain. Pokoknya asal halal dan nggak ganggu kerja utama. Tambahan duit itu gue arahkan semua ke tabungan. Tantangan and cara ngehadapinnya, lo pasti ngerasa susah pas awal. Gue juga gitu. Godaan nongkrong, diskon, dan gengsi itu berat. Apalagi kalau circle lo isinya orang-orang yang hedon. Tapi lo harus ingat, lo yang tanggung hidup lo, bukan mereka. Dulu gue suka ikut-ikutan temen, makan di tempat fancy, beli barang biar dianggap keren. Tapi ujungnya, yang pusing pas akhir bulan ya gue. Jadi gue mulai belajar buat bilang enggak dengan santai. Enggak semua undangan nongkrong harus lo datengin. Gue juga bikin goal kecil. Misal, akhir tahun tabungan gue harus 5 juta. Dari situ gue bisa hitung, per bulan harus nyimpen berapa. Jadi ada motivasi dan ukurannya, bukan nabung yang ngambang doang. Dan paling penting, lo harus sabar. Nabung itu nggak instan. Kadang kita tergoda tarik tabungan buat hal nggak penting. Nah, makanya gue pakai rekening beda bank, yang dia nggak ada mobile bankingnya. Jadi males buka, males tarik. Kalau lo gagal di 1 bulan, jangan nyerah. Evaluasi aja, bulan depan perbaiki. Jangan malah jadiin alasan buat nggak nabung sama sekali. Gue juga beberapa kali kecolongan, tapi yang penting lo balik lagi ke track. Akhirnya, gue bisa ngumpulin tabungan 10 juta itu setelah sekitar 10 bulan. Emang nggak cepet, tapi itu hasil nyata dari komitmen kecil yang gue jaga tiap hari. Dan yang paling gue syukurin, gue jadi punya safety net. Duit darurat buat hal penting, bukan buat gaya. Jadi, buat lo yang sekarang masih gaji 2 juta, 3 juta, atau bahkan di bawah itu, jangan ngerasa kecil. Yang penting lo punya arah dan strategi. Karena yang bikin orang sukses, itu bukan angka di slip gaji, tapi konsistensi ngatur yang kecil. Lo nggak perlu jadi financial expert. Cukup paham prioritas, tahan gengsi, dan komit. Kalau lo bisa lakuin itu, tabungan 10 juta bukan impian. Bahkan bisa lebih dari itu. Gue doain, setelah lo nonton video ini, lo bisa mulai langkah kecil buat keuangan lo sendiri. Karena lo yang tanggung masa depan lo, bukan orang lain. Jangan lupa like video ini kalau lo ngerasa dapat manfaat, subscribe buat obrolan keuangan santai lainnya, dan share ke temen lo yang butuh motivasi biar nggak bokek mulu tiap tanggal tua. Sampai jumpa di video selanjutnya, bro.